Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Nah, di video kali ini kita bakal ngelanjutin lagi nih guys. Ada beberapa hewan yang ritual kawinnya itu unik banget. Kemarin kan ada 5 hewan tuh guys yang kita pelajari sama-sama. Nah, sekarang kita bakal lanjut 5 hewan lagi yang punya kebiasaan unik sebelum ataupun selama proses perkawinan. Tapi sebelum itu kita intro dulu ya. Nah, yang keenam ada ular garter merah. Nah, ular garter merah itu bentuknya itu seperti ini nih guys. Nah, yang paling unik dari si ular ini, dia itu, aku bilang ini tuh bisa jadi kayak superhero. Karena untuk kawin sama satu betina, si jantan harus mengalahkan kurang lebih 100 ekor pejantan yang lain. Jadi saingan dia itu banyak banget. Jadi, bisa dibilang ini kayak superhero. Jadi kalau misalkan yang paling menang, yang paling kuat itu adalah hero-nya si betinanya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Sebenarnya memang untuk si hewan ini, populasinya itu memang paling banyak adalah si pejantannya dibandingkan dengan hewan si betinanya. Nah, pada saat musim kawin, si betina bakal mengeluarkan feromon. Bagi kalian yang belum tahu feromon, feromon itu seperti kayak senyawa kimia yang dikeluarkan dari tubuh si betina. Nanti itu bakal dicium, akan dirasakan oleh si pejantannya. Nah, itu tuh sebagai kayak sinyal kalau si cewek itu atau si betinanya itu udah siap untuk melakukan perkawinan. Nah, kalau misalkan ular garter merah betina ini udah mengeluarkan feromonnya, nanti seluruh hewan jantan, ular jantan itu bakal mendekati dia. Bakal saling berkelahi satu sama lain, dan saling memperebutkan satu ekor betina sampai nanti didapatkanlah satu ekor yang paling tangguh dan dia bakal kawin sama si betinanya. Kayaknya si betinanya itu udah kayak putri raja gitu gak sih guys? Jadi banyak banget orang-orang yang berlomba-lomba untuk mendapatkan si betinanya. Mungkin si betinanya itu cantik kali ya? Mungkin, aku juga nggak tahu. Oke, lanjut ya. Next ada siput kebun. Nah, kalau kalian nggak tahu bentuknya seperti apa, kayak gini guys bentuknya. Nah, apa sih yang paling unik dari perkawinan dari siput kebun ini? Jadi sebenarnya tuh guys, siput kebun ini tuh dia hemaprodit. Nah, tahu nggak apa itu hemaprodit? Oke, jadi hemaprodit itu adalah satu ekor si siput ini itu punya double kelamin. Dia punya kelamin betina, dia punya kelamin jantan. Dan yang paling uniknya apa dari ritual kawin si siput ini? Dia itu bisa membuahi dan juga bisa dibuahi. Yang uniknya itu adalah misalkan ada 2 siput nih ya. Kita nggak tahu dia itu jantan atau betina, aku juga nggak tahu. Jadi satu siput ketemu sama siput yang satu lagi. Nah, mereka kan bakal mendekat tuh kan, karena mereka mau melakukan perkawinan. Tapi yang uniknya adalah mereka tuh kayak diskusi gitu loh. Kamu aja yang jadi betinanya gitu. Biar aku yang jadi jantan gitu. Jadi kadang kan mereka itu hemaprodit kan, jadi mereka punya 2 kelamin. Nah, jadi hasil dari mereka musyawarah itu bakal didapatkan siapa yang bakal berperan sebagai laki-lakinya dan siapa yang bakal berperan sebagai betinanya. Kalau misalkan udah sepakat, baru deh mereka bisa kawin. Nah, kalau udah itu baru mereka bakal bertelur. Siapa yang mengeluarkan telur? Ya si siput yang berperan sebagai betinanya. Nah, bagi kalian yang belum tahu telur siput itu seperti apa, kayak gini nih guys bentuknya. Aku juga dulu itu kalau misalkan lagi main di sawah ya, aku tuh sering memecahkan telur siput itu loh guys. Mungkin kayaknya itu satu hal yang nggak boleh dicontoh ya. Dan misalkan kalian ketemu nih sama telur siput yang ada di sawah, biarin aja kalian tuh lihat bentuknya seperti apa. Dan juga jangan dimainin lah, soalnya itu kan anak-anak dari siput kan. Kalau aku mungkin salah, jadi aku mau meminta maaf dulu untuk teman-teman yang suka siput, sama siputnya juga aku mau minta maaf. Next, aku nggak bakalan melakukan hal itu lagi. Dan aku mau ngasih tahu ke kalian, kalian jangan melakukan hal-hal yang sama kayak aku ya. Oke? Oke, yang selanjutnya adalah ikan buntal. Kalian tahu ikan buntal seperti apa? Kayak gini nih guys bentuknya. Nah, jadi kalau misalkan kalian sering nonton film, kartun SpongeBob, kalian udah kenal lah dengan namanya Miss Puff. Nah, jadi dia itu adalah ikan buntal, guys. Dan apa sih yang menarik dari perkawinan si ikan buntal? Jadi, kalau misalkan mereka mau kawin, si ikan buntal jantan, mereka itu bakal ngebentuk
pola simetris membulat kayak gitu. Bentuknya kayak gini nih guys. Nah nanti si jantan itu membuat pola kayak gitu tujuannya adalah untuk menarik perhatian dari si betinanya. Nah sama kayak burung yang di awal tadi. Jadi si buntal betina bakal melihat dulu tuh lingkarannya itu bagus atau enggak, bentuknya itu sesuai enggak sama selera dia. Kalau misalkan dia selera, dia bakal kawin. Kalau misalkan dia nggak selera, dia bakal mencari pejantan yang lain dengan bentuk atau pola yang lebih bagus. Nah, misalkan mereka udah cocok nih guys, si betinanya tuh mau melakukan perkawinan dengan si jantannya. Nanti mereka bakal kawin seperti biasa, terus si betinanya bakal meletakkan telur di bagian tengah-tengah dari si lingkaran simetrisnya itu. Dan lingkarannya itu lumayan gede nih guys, bisa mencapai kurang lebih 2 meter. Oke, selanjutnya adalah yang ke-9, ada burung grouse raksasa. Nah, jadi bagi kalian yang belum tahu seperti apa bentukan burungnya, ini nih guys bentuknya. Bagian yang paling unik dari proses perkawinan burung ini, yaitu sama nih guys, kayak ular yang udah kita bahas tadi. Jadi si hewan jantan, burung jantannya ini, bakal melawan puluhan jantan yang lain. Jadi nanti siapa yang menang, dialah yang bakal mendapatkan si betinanya. Jadi mirip lah ya sama ular tadi, tapi memang di sini tuh lawan dari si jantannya tuh nggak sebanyak ular tadi. Kalau ular tadi kan bisa nyampe kurang lebih 100, tapi kalau di sini burung ini tuh cuma puluhan lah. Jadi kalau misalkan bertarung, kesempatan untuk menangnya itu juga lebih tinggi karena saingannya lebih sedikit. Terus selain itu mereka juga bakal mengembangkan dari bagian tubuhnya nih guys. Jadi mereka punya ekor kan, ekornya itu bakal diangkat. Terus mereka bakal memamerkan keindahan dari ekor mereka itu ke betinanya. Terus yang paling unik juga adalah bagian kantung dada dari si jantannya nih guys. Ini nih bagiannya nih. Tapi kalau dilihat sekilas ya, itu bentuknya agak ambigu gitu nggak sih guys? Dia punya 2 kantung udara di depan dada dia yang busung. Aku agak aneh sih untuk ngejelasinnya. Tapi untuk betina itu udah keren banget nih guys. Jadi itu kayak aksesoris yang bisa menjadi bahan perhatian dari si betinanya. Semakin bagus bentukan dari kantungnya, itu mungkin si betinanya itu mungkin lebih tertarik. I don't know juga sih guys. Terus yang terakhir ada ikan sungut ganda. Nah bentuknya itu seperti ini nih guys. Jadi bagian yang paling unik dari ritual perkawinan mereka adalah mereka itu bakal berbagi betina dengan pejantan yang lain. Jadi satu betina itu bisa 2 atau 3 ekor jantan pada saat proses perkawinan berlangsung. Jadi agak aneh juga sih guys kalau misalkan ada yang kawin tapi satu betina dengan beberapa jantan. Walaupun kalau di hewan itu hal yang lumrah sih, nggak hal yang tabu lagi. Tapi kalau manusia agak ngeri kan guys. Aku juga, ya aku nggak mau ngebayangin ya. Oke, lanjut. Jadi untuk si hewan ini, perkawinan itu bukan suatu hal yang gampang banget nih guys. Karena dalam proses perkawinan nanti, mereka itu jantan sama betinanya, mereka bakal menyatu. Terus mereka bakal berbagi sistem peredaran darah. Nah jadi nanti itu si betinanya bakal mendapatkan nutrisi dari si jantan. Terus si jantan juga bisa mengalirkan spermanya ke aliran darah si betinanya. Maka terjadilah proses pembuahan kayak gitu. Tapi yang paling sedihnya itu adalah satu betina itu bisa nempel sama beberapa ekor pejantan yang lain. Jadi dalam satu proses perkawinan, si betina itu bisa langsung kawin sama beberapa ekor pejantan. Sebenarnya agak aneh sih, tapi itulah nih guys, namanya juga ciptaan Tuhan ya. Jadi mereka itu, semua hewan yang ada di dunia ini itu beragam dengan ciri dan juga keunikan mereka masing-masing. Dan semoga keberagaman ini tetap terjadi, soalnya dengan adanya beberapa keragaman yang unik, itu menjadi satu daya tarik tertentu untuk kita senang untuk mempelajari hal-hal yang baru dan juga berbeda. Oke, jadi gitu ya guys video kali ini. Jadi kita udah ngebahas tentang ada 10 hewan totalnya. Ada 10 hewan yang melakukan ritual perkawinan yang sedikit unik dibandingkan dengan hewan-hewan yang lain. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kalian dan juga bisa menambah wawasan kalian terkait hewan, khususnya di perkawinan hewan yang sangat unik. Nah, sekali lagi nih guys, kalau misalkan kalian suka sama video seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, share, dan juga subscribe channel YouTube aku.
Terus juga nyalakan lonceng notifikasinya, biar kalian itu selalu update dengan video-video terbaru yang aku upload. Oke, thank you for watching. See you on the next video. Bye-bye.